Iya, Jadi kenapa ini Mbak? Kenapa ini kayak pengemis ini bisa mengalahkan kita berdua, kita semua gitu dengan hartanya yang melimpah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau dikumpulin cerita-cerita dari seluruh dunia dalam hal penelitian gitu ya, apa namanya, paling nggak ada 5 alasan kenapa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kayak tadi tuh, yang teman-teman obrolin tadi. Dan itu nggak terjadi cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara yang super kaya sekalipun itu juga terjadi. Nah, pertama Pertanyaan memang lu tadi Amerika gimana? Amerika mah nggak kaya tapi banyak utang ya. Negara-negara itu ya negara-negara mungkin kayak Norwegia yang udah Iya. kan, Saya waktu turun tuh sempat kaget waktu di sana tuh, dari stasiun bandaranya ke sana, begitu turun disajikan pemandangan orang-orang pada begini semua dalam kondisi yang dingin. Aduh, itu menarik banget gitu ya. Nah, satu memang karena kemiskinan. Tapi yang kedua karena keterdesakan. Misalnya tiba-tiba ada saudara sakit atau ada apa kecelakaan segala macam. Jadi benar-benar butuh dapat uang yang cepet gitu ya dan gampang. Dan yang ketiga kecanduan. Banyak banget yang pengguna narkoba misalnya biar dapet lagi-lagi dana yang lebih cepet tuh ya. Terus mereka pakai jalan mengemis. Yang keempat ketergantungan gaya hidup gitu ya, atau hidup yang gaya gitu ya, karena apa namanya pengen dapat handphone bagus, baju keren, tas kece, iya. Sama yang kelima jelas kemalasan. Jadi 5K tadi itu alasannya secara umum. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat dari semua poin-poin itu sebenarnya nggak mesti yang ngemis-ngemis di jalanan ya, itu kayak bisa semuanya yang ngemis-ngemis di TikTok kan juga banyak ya. Iya, sekarang ruangnya aja, panggungnya aja yang beda, betul. Bukan cuma orang jualan yang pindah online, ngemis juga online gitu. Tapi perlu dibedain antara pengemis dengan gelandangan. Gelandangan belum tentu pengemis, tapi pengemis juga belum tentu gelandangan. Bener, karena yang ngemis bisa jadi anak orang kaya juga kan bisa ya. Iya, benar. Iya toh. Yang tadi. Jadi makin banyak orang jenisnya, pusing banget terus gue mau ngapain nih, gue mau ngemis yang mana? Mau ngemis aja gue harus ikut yang mana nih? Ada pengemis kantoran ada? Belum ada kan? Gue bisa bikin komunitas. Bisa masuk tuh di situ tuh. Pengemis kantoran. Iya, benar. Terus kita harus gimana nih Mbak? Tetap kasih apa enggak? Ini tadi kan kebingungan, kasih nggak ya? Kalau aku tuh sebenarnya jujur aja masih kasihan. Tersayat hatinya ya. Ya mungkin orang-orang kayak aku nih lah ya yang kena gitu. Gimana jadinya Mbak sebaiknya nih untuk ya gimana, maksudnya mungkin ada pesan untuk orang-orang kayak aku gitu. Gini. Jadi kalau di Eropa, bukan penelitian Indonesia ya, susah soal penelitian gini ya. Nah, itu menariknya, siapa sih sebenarnya orang-orang yang suka ngasih duit itu gitu ya. Terus kok mereka tetap aja kekeh ngasih duit gitu. Secara udah ada informasi-informasi kayak gini. Ternyata rupanya memang ada masalah juga nih dari para pemberi ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Ternyata kenapa kita memilih ngasih uang nih, bantuan, harus ketemu orangnya satu nih dengan tangan ketemu tangan, karena kita merasa udah menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dengan ngasih itu. Padahal yang benar itu kan gini, prinsip membantu adalah gimana caranya orang yang kita bantu nggak lagi membutuhkan bantuan kita di kemudian hari. Makanya yang benar adalah ngasih ke lembaga, jadi duitnya Mbak Laura, Mas Kuku yang 20 miliar sama saya yang cuma 10.000. Kalau digabungkan jadi gede, yang dapat bantuannya kan bukan cuma satu orang yang di jalan itu, tapi bisa banyak orang yang kebantu. Nah, konsep itu di beberapa negara tetangga bahkan udah nyampe tuh di masyarakatnya. Bahkan masyarakatnya kalau ngelihat ada yang nih ya tadi perempatan segala macam, mereka nggak nyumbang, langsung nelpon pemerintahnya untuk diambil, bukan karena mereka nggak punya rasa kasih sayang, tapi untuk mastiin tolong dong diambil, diperhatiin, karena aku udah nyumbang nih ke tempat lain. Nah, dananya silahkan dibantu, entah dia mau dikasih les AI gitu ya biar pintar, atau kalau dia kecanduan disembuhin dulu kecanduannya, biar kemudian dia bisa tetap produktif dan sebagainya. Jadi nggak bisa cuman bikin peraturan nggak boleh nyumbang, kalau pada dasarnya masyarakatnya juga nggak punya kesadaran. Oh, itu di luar negeri orang-orang suka ngasih juga ya? Oh, banyak banget, makanya yang kaya kirain kayak cuma di Indonesia orang tuh kan selalu dinasehatin, udahlah ngasih nanti rezekinya banyak gitu. Nggak, di sana juga kayak gitu, karena tadi ada yang ngerasa bahwa yes, aku kemarin banyak dosa nih misalnya tanda kutip, dengan memberi ini sudah terhapus semua kesalahan. Dan yang lucunya menurut penelitian tuh ternyata meskipun mereka nggak punya Telegram bareng atau WhatsApp bareng grup, tapi ternyata polanya pengemis di seluruh dunia tuh sama. Misalnya gini, kalau ada nih pasangan nih kan, perempuan laki-laki jalan, tau nggak semua pengemis di dunia tahu siapa yang harus diminta?
Yaitu siapa? Sang Si cowoknya, laki-laki. iya. Kenapa laki-laki Akan kalau di merasa. sebelah perempuan akan ingin menunjukkan saya yang paling baik, saya yang paling bagus, itu satu. Lalu yang kedua biasanya di tempat-tempat depan ATM, depan Iya tuh bener tuh. perbelanjaan. Kenapa? Iya, Orang kan iya, jadi iya. ngerasa sambil bawa tentenya, Iya, ada bener yang tuh. minta, kok aku nggak enak ya kalau nggak ngasih. Iya, iya, Itu iya. mereka membaca betul dan itu tanpa harus komunikasi, mereka semua melakukan pola yang sama. Ih, aku curiga Yaudah, mereka tadi gua kuliah udah nyatet psikologi kok deh. pokoknya. Udah nyatet lokasi loh. Jadi selama Lokasi. interview ini sebenarnya Mas diam-diam nyatet. Langsung praktek ya. untuk menjadi Iya, bekal ya aku. benar. Aduh, ternyata kita menciptakan seorang pengemis hari ini. Lihat saja. Nambah lagi satu hari. Tambah lagi, oh my Tambah, ya. god.